Oke, ada baiknya lo semua tonton video ini sampai habis untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan umum seperti harganya berapa, kurangnya apa, kelebihannya apa, worth it atau enggak, belinya di mana, bosnya siapa. Bacot. Oke, jadi pada hari ini kita akan ngobrolin salah satu RDA dari Hale Vape dan dia berkolaborasi dengan salah satu, kita sebut aja vapers di luar negeri, yaitu Hiten. Oke, ini dia hasil dari kolaborasi antara mereka berdua, yaitu Dead Rabbit V2. Nah, Dead Rabbit V2 ini adalah upgradean ya dari Dead Rabbit yang sebelumnya, yaitu yang V1, yang dimana di sini kalau gue lihat udah lumayan, dari packagingnya juga udah ada perubahan ya, dan gue baca dari fitur-fiturnya juga ini udah banyak upgrade dari yang V1. Oke, tanpa banyak bacot lagi kan, banyak bacot gitu kan. Kita langsung bedah aja nih Dead Rabbit V2. Oke, jadi ini dia Dead Rabbit V2. Sekarang kita coba bahas dari packagingnya dulu ya. Di sini terpampang jelas ada judulnya, yaitu Dead Rabbit V2. Dan di sisi kiri, sisi kanannya ini kosong ya, kosong. Kosong. Dan di sisi kanan atasnya ini ada tulisan Hale Vape-nya ini. Dan di sisi sebelah kanan di sini ada scratch code dan ada apa ini ya? Mungkin kayak seperti kode beli atau barcode gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi di sini ada Hale Vape dan ada scratch code-nya untuk memastikan keautentikannya ya kan. Dan di sini ada kayak seperti barcode untuk kode belinya itu ya. Di sini gue beli yang warna stainless steel. Oke, karena nanti gue jelasin kenapa gue milih warna yang stainless steel, kenapa nggak warna yang lain gitu kan. Nah, terus di sisi belakangnya ada Dead Rabbit V2 lagi, dan di sini ada features, ada konten, di sini ada produced by Hiten, dan di sini ada segala macam peringatan, dan di sini ada made in China. Yang jelas di sini kita nggak akan bahas fitur dan kit kontennya di sini, karena di dalam kita pasti akan bahas fitur dan kit kontennya. Oke, kita langsung buka aja nih. Dead Rabbit V2. Nah, ini dia. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa gue memilih warna stainless steel. Karena gue suka aja sama perpaduan warnanya yang RDA-nya berwarna stainless steel atau kayak silver ya, lebih familiarnya, dan drip tipnya putih. Itu gue suka banget ya sama perpaduan warna antara keduanya ini. Dan sini kita akan coba buka sisi kanannya dulu. Itu kayaknya ini ada kit kontennya ya. Kit kontennya di sini ada. Oke, kita coba buka dulu ya, dapat apa aja ini, kita pinggirin dulu sebentar. Nah, ini dia. Kit konten. Mana buka ini? Oke, dari sampingnya. Nah, di sini kita dapat satu obeng dan dua kunci L ya. Kita lihat, kayaknya kunci L-nya beda deh warnanya deh. Warnanya, ukurannya. Mungkin yang satu buat skong. Buatin skong. Nah, ini dia kunci L-nya. Ya, benar, berbeda. Ini kok pakai kunci? Oh, ini ada. Ya, semoga aja decknya nggak pakai kunci L ya, karena yang dimana kita tak ketahui bersama bahwa baut untuk pose atau deck itu jika bentuknya kunci L ya akan cepat kemakan, jadi bautnya rusak. Oke, next kita ke apa lagi nih? Oh, di sini ada drip tip 810 yang frost ya, yang frost, dan di sini ada adapter untuk drip tip 510, dan di sini ada spare o-ring, dan ini ada ya kunci L kayaknya ya. Waduh, cuk, bukan baut min ya. Ini ada spare untuk baut RDA-nya sih, baut untuk posnya itu. Dan di sini ada baut squing tuh, squong pin. Oke, kita skip. Gue penasaran banget nih, dalamnya seperti apa, ada upgrade apa aja. Langsung kita coba. Oh, jangan dulu, kayaknya di dalamnya ada lagi deh. Oh iya, betul aja. Di
sini kita dapat satu buah cutting stiker ya. Ya ini cutting. Kita dapat satu cutting stiker Death Rabbit by Hellfate. Dan di sini ada user manual ya, sepertinya ada user manual. The hell, gede banget ini user manualnya. Kamera gue sampai nggak muat loh. Ini gede banget sumpah, gila. Ini user manualnya gede banget loh. Cuma RDA doang, kayak beli HP, kayak beli barang yang susah untuk dioperasiin gitu. Cuma nanti bakal gue coba baca dulu apakah ada sesuatu yang menarik di sini sampai sebesar ini. Oke, kita kesampingkan dulu. Dan di sini dia nih, ada satu buah Death Rabbit RDA V2. Ini dia nih. Wah, keren ya. Di sini ada honeycomb airflow, dan di sini ada katanya dia itu, coba lihat kita. Nah, di sini ada tulisan AG plus, yang dimana kata si Hellvape sendiri, AG plus di sini itu adalah antibakterial. Jadi drip tipnya ini antibakterial katanya ya. Walau kan kadang kita suka joinan atau itu paling buruknya mungkin ya, paling asamnya gitu kan, paling familiar di Indonesia itu joinan gitu kan. Kalau vape atau nggak vape rokok ya joinan ya kan. Nah di sini antibakterial mungkin lebih ditujukan untuk kalau misalkan ini lo diemin gitu kan, lo nggak pakai gitu, dan biasanya kan ada debu-debu nempel, dan debu-debu itu kan ada bakterinya gitu kan. Jadi bakterinya ini mungkin akan kepleset masuk ke dalam, kebakar dan mati gitu kan. Oke, kita coba langsung buka aja di sini. Nah, oke, tipnya. Oh, di sini ada dua pilihan airflow ya. Di sini ada yang ngeplong dan di sini ada yang honeycomb. Wah, kalau tebakan gue aja ya, kalau tebakan gue sih kayaknya bakal lebih enak pakai yang honeycomb nih. Tapi nanti kita coba, kita buktikan aja. Nah, di sini ini ada barrelnya ya, ada barrelnya. Dan di sini dia nih ada bagian yang terpentingnya nih, ada si postnya atau si decknya itu ya. Dan di bawahnya ini ada, loh, kosong, kayak rice cooker. Astagfirullah. Di sini kosong ya. Kita pakai RDA pada umumnya di sini tuh biasanya di atasnya tuh ada brand gitu kan. Tapi di sini brandnya ada di bawah, Hellvape. Dan di sini gue Hellvape, terus ada Death Rabbit V2 RDA. Nah di sini gue nggak nemuin adanya nomor seri ya. Apa nomor serinya ada di package kontennya ya? Nggak ada nomor serinya. Di package kontennya juga nggak ada. Mungkin nanti dari scratch code aja kali ya untuk memastikan keautentikannya atau enggak. Nah di sini adalah bagian yang paling pentingnya nih. Nah di sini kalau kita perhatikan detail ya, di sini ada perubahan nih dari yang V1. Yang V1 itu di sini dia nggak ada nggak ada membatas ya, nggak lebih tinggi, jadi sama rata gitu semua. Dan wah ini yang paling kelihatan di upgrade dari si juice well-nya itu sih. Di sini juice well itu lebih dalam kayak. Nah di sini lebih menampung, kalau lebih dalam kayak gini bisa untuk menampung liquid kalian lebih banyak gitu, tanpa kalian khawatir kalau ngedrip banyak itu akan leaking gitu kan. Di sini lebih dalam ya. Wah, dan di sini kayaknya sengaja dibuat longgar gini untuk memudahkan kita dalam memotong coil ya. Nah, karena di V1 sebelumnya itu dia kan rata, dan untuk jarak dari postnya ini untuk penampungan juice well itu kan bener-bener kayak nggak ada jarak gitu, tipis banget, dan mudah banget leaking kalau misalkan lo pakai kapas-kapas yang sulit ngeresep kayak kendo gitu ya. Apalagi gua kan suka pakai kendo. Nah ini bisa jadi nilai plus nih, motongnya lebih gampang. Kalau di V1 nya itu lebih susah ya untuk motong kaki koilnya karena dia rata gitu.
Di sini ada display pembatasannya. Nah, di sini juga ada perbedaan nih cuy. Kalau kita perhatikan lebih detail, di sini dia lebih ada melengkung. Kayak V gitu ya. V shape. Tuh, melengkung gini. Kalau yang sebelumnya itu kuping dari decknya ini rata dia ya. Untuk kalian pengguna Dead Rabbit V1 pasti tahu. Nah, dan di sini bahannya gold plated dan sebelahnya silver plated. Dan kita lihat dari doomnya ada perbedaan. Oh, beda cuy. Di sini beda. Di sini doomnya itu lebih smooth ya. Lebih enggak apa garisnya itu kan, kalau yang V1 itu kalau lu lihat dari doomnya itu kayak ini naik langsung seret patah gitu. Nah, di sini udah diperhalus cuy. Jadi bentuknya udah kayak gini doomnya itu. Set. Jadi halus gitu. Mungkin ini wah ini akan ngaruh juga sih ke flavor, harusnya akan lebih manis gitu. Oke, kita langsung untuk barrelnya sih. Oh, di sini ada penambahan yang baru nih. Di sini ada locking sistemnya. Kalau setahu gue tuh kalau yang satu nggak ada locking sistemnya ya. Jadi ketika lu mau adjust airflow itu akan muter-muter, ikut muter juga gitu. Kalau misalkan lu muter RDA-nya muter airflow-nya itu ke kiri, RDA-nya akan keputer. Jadi kendor gitu kan. Nah, kalau di sini ada sistem locknya lebih enak nih untuk muter airflow-nya. Jadi RDA lu nggak akan ikut kemana-mana. Sistem lock ya seperti itu buat di sini nih cuy. Sini ada pembatas nih, kelihatan nggak ya? Nah, kayak sistem locknya itu di sini di pinggir sini nih. Ini kan pasti diputar. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita akan langsung coba coiling aja ya. Di sini gua akan taruh device gua pasang si Dead Rabbit V2 nya ya. Pasang dulu. Nah, ternyata tebakan gue salah cuy. Ternyata dia di sini menggunakan obeng min ya, baut min, nggak jadi baut L ya. Baut L buat apa ya itu ya? Nanti akan coba gue cari tahu ya. Sekarang kita coba untuk coiling dulu. Di sini untuk kawatnya sendiri, untuk coilnya sendiri, gue pakai Krakatau Fuse Clapton. Di sini estimasinya dapat 0,15 ohm ya. Oke, kita langsung buka aja. Kita langsung kendorin nih baut-bautnya. Wih, kalau RDA baru tuh masih gampang banget gitu ya untuk kendorin bautnya. Dan di sini dia punya space yang lumayan besar untuk memudahkan kalian untuk memakai coil seperti Alien atau coil-coil custom lainnya ya. Jadi dia nggak sempit gitu untuk space dari kaki coilnya. Ini bener-bener easy to coiling banget ya. Ini bener-bener gampang banget untuk di coiling. Pasang tinggal dibaut, kelar deh. Gampang banget ya untuk coilingnya. Pasang baut rapi. Kita langsung potong aja lah kaki coil di sini. Ini motongnya gampang banget. Dan dari sisi kupingnya juga dia udah melengkung ya. Jadi ini sangat gampang sekali untuk dipotong kaki coilnya. Potong semua udah rapi. Sekarang tinggal kita rapiin lagi sedikit karena tadi potong kaki coil agak rusuh ya. Merubah posisi dari kaki coilnya. Gue agak rapetin sedikit aja. Sekarang langsung kita dry burn aja ya.
Sini gue akan dry burn di 35 watt aja. Oke, ini udah rata ya. Ini udah rata. Coba kita coba sekali lagi, udah rata apa belum? Oke, rata ya nyalanya. Sip. Ini kita akan pasang kapas Kendo Vape Cotton Gold Edition. Kita tetes liquid dulu ya. Oke, di sini udah kelar ya, gue pasangin kapas dari si Kendo Vape. Mana nih? Nah, ini dia. Kendo Vape Gold Cotton Edition. Kebalik sih. Udah, pokoknya Kendo lah gitu. Nah, sekarang gue akan coba untuk drip memakai Outdrip V1 Nikotin 3. Oke. Ini akan gue warming up dulu ya, gue panasin dulu dikit gitu di 35 watt biar ngeresap dikit. Petek. Nah, karena udah tengahnya kelihatannya udah meresap dengan baik ya, sini akan langsung gue banjirin aja karena dia lihat tuh, dia punya penampungan juice well yang cukup dalam. Lihat, kalau dari posnya tuh dalamnya ya segini loh cuy, dalamnya segini, dalamnya lumayan dalam. Langsung gue banjirin aja ya di sini karena gue nggak khawatir dia akan leaking. Ya udah banjir tuh, udah sampai bawah. Terus bodo amat, banjirin terus. Sip. Dia udah bocor sampai bawah tuh ya, sampai decknya. Oke, di sini gue dapat 14. Wah, kalau gue miringin tumpah dong. Biarin aja. Di sini gue dapat di 0,14 ya, ohm ya. Di sini gue dapat ohm di 0,14 dan gue akan running di 75 watt. Mau lihat firingnya? Ini langsung lihat ya bro. Bismillah. Wah, mantap. Langsung aja nih, gue penasaran nih rasanya kayak apa nih. Untuk pertama gue mungkin akan coba. Untuk pertama gue akan coba si air hose yang ini dulu ya. Untuk pertama gue akan coba yang plong. Di sini gue buka semuanya aja. Sip. Oh, dia juga nggak sembarangan samping airflow loh. Di sini dia agak nukik ke bawah gitu airflow, lihat deh. Oh, nukik ke bawah dari samping. Oke, kita langsung coba. Coba gue tutup setengah ya. Oke, ini gue tutup setengah.
Oke, dari bukaan airflow yang ngeplong ini yang full, itu gue ngerasa flavornya tetap ada, cuma nggak terlalu manis ya. Tingkat sweetnessnya masih ya standar lah, nggak terlalu RDA Doom pada umumnya. Dan begitu gue tutup setengah, ini seperti magic gitu ya. Magic gimana ya gitu kan. Nah, di sini ya, setelah gue tutup setengah, ini tingkat sweetnessnya lebih kurang, ya cocok untuk kalian yang suka karakter liquid yang manis atau bahkan cenderung oversweet ya. Cuma kalau kalian nggak suka oversweet atau kalian cuma nyari cloudnya doang kayak buat ngetrik, kalian bisa pakai bukan airflow yang ngeplong ini yang bukanya itu yang semuanya ya, keseluruhannya nggak perlu ditutup seperempat atau setengah. Oke, sekarang gue langsung coba yang ke honeycomb-nya aja ya. Coba gue tutup. Di sini kan titiknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini gue akan coba pakai setengahnya itu 3. Nah, kalau 6 berarti 12 untuk satu sisinya dan dua sisinya jadi 24 air hole. Dan kalau kita tutup setengah jadi 6 dia 12 airflow. Kita cobain. Kita tutup setengah nih, kita pakai 3 titik aja. Oke. Di sini kerasa banget perbedaannya. Ketika lu menggunakan tutup airflow. Ketika lu menggunakan lubang airflow yang ngeplong dan lu pindah ke honeycomb, ini terasa seperti lu make 2 RDA sekaligus gitu. Ini kerasa ketika lu rubah dari airflow yang ngeplong, ketika lu pakai lu transisinya editor berkelas banget gitu kan bahasanya. Ketika lu pindah menggunakan airflow yang honeycomb, ini perbedaannya signifikan banget. Ini perbedaan yang sangat signifikan. Seperti kalau gue bilang lu make 2 RDA tapi dibungkus dalam 1 RDA. Di sini tingkat kemanisan dan tingkat keflavorannya, Di sini tingkat kemanisan dan flavornya untuk di honeycomb ini lebih di-push ketimbang dari cloud production ya. Ini lebih enak untuk lo pencinta flavor ya. Untuk yang lo nyari flavor nggak terlalu nyari. Tapi untuk cloud aja juga lumayan oke. Coba kita tes lagi ya. Enak. Karena gue tipikal vapers yang nggak terlalu mentingin cloud ya, tapi gue mentingin mengutamakan rasa atau flavor di sini. Gue prefer banget sama yang honeycomb ini. Ya walaupun yang airflow-nya itu nggak buruk-buruk amat, tetap enak kalau menurut gue karena dia itu di sisi sisi dalam dari capnya itu dia ada tekukan ke bawah gini ya. Jadi angin lo itu nggak pure dari side airflow karena ini kan jenisnya shared airflow kan, genrenya ini RDA side airflow. Tapi di sini anginnya itu ditabrakin. Begitu lo puff, angin masuk. Nah, di dalam capnya itu kayak ada semacam tembok yang mengarah ke bawah dan dia tuh langsung kayak misalkan ini coil lo ya. Ini coil lo. Nah, ini angin dari samping. Set masuk ke bawah, nih nabrak tembok. Sedes. Nah, dia sirkulasinya tuh bagus banget. Jadi dari kedua sisi masuk. Ini langsung kerasa banget, ini enak banget serius. Gue gak ngelebih-lebihin tapi ini emang ini serius enak. Oke, sekarang kita akan ngomongin keworth-it-annya ini. Oke, ini dengan harga 320.000
Dead Rabbit V2 ini worth it atau enggak? Oke, kita bahas dulu. Worth it atau enggak? Ini gue bilang ini RDA yang hampir mendekati kata sempurna. Meskipun kita ketahui bersama bahwa ciptaan manusia itu nggak ada yang sempurna gitu, pasti ada kekurangannya. Kenapa gue bisa bilang sempurna? Karena ini cuy, gila. Ini kalau gue bilang sempurna sekalian kita bahas plusnya aja kali ya. Oke. Plusnya, RDA Dead Rabbit V2 ini sudah menggunakan drip tip AG+, yang dimana kata pihak si Hellvape-nya itu sendiri, AG+ ini adalah antibakterial. Oke, jadi ini adalah drip tip antibakterial atau antibacterial drip tip, yang dimana kalau misalkan lu joinan, ini lu diemin ketika lu nggak pakai, lu nggak perlu khawatir vape lu akan bukan vape lu sih, drip tip lu akan ada bakterinya gitu. Tapi ya semoga, ini kan kita nggak bisa buktiin secara pasti dan detail nih untuk masalah bener atau enggak, atau hanya sekedar gimmick gitu kan. Ya kita berdoa aja semoga AG plusnya ini bener gitu, bener adanya gitu ya, bukan hanya mitos. Oke. Dan plus yang kedua itu dia mempunyai deep juice well. Apa itu deep juice well? Deep juice well itu adalah seperti ini loh, kolam penampungan liquidnya ini yang ada di pinggir-pinggirnya ini loh. Nah, kalau yang di V1-nya itu bener-bener cetek banget, kayak otak loh. Dia cetek banget. Tapi di sini dengan upgradean di V2-nya ini wow. Ini mau lu lihat ya. Ini mau lu drip kayak apapun, bukan apapun sih. Ini lu mau banjirin kayak gimana, ini tuh udah kayak RTA kali ya itu. Ini gue banjirin banget. Ya emang sih gue pakai Kendo, yang dimana ini Kendo nyerapnya ajib banget. Ini gue udah kayak giniin pun ini nggak luber-luber ke juice well-nya gitu, malah keresep ke kapasnya. Nah ini kalau ini udah rembes sampai bawah ya, sampai ke juice well-nya. Nanti lo bisa lihat, dan gue tutup. Dia nggak akan leaking, dia nggak akan tumpah. Ini udah banjir banget RDA gue. Nah, itu untuk yang plus keduanya. Dia mempunyai juice well yang dalam atau deep juice well. Dan gila, di RDA ini kan punya ada dua pilihan airflow ya, yang dimana itu ada yang ngeplong dan juga yang satu lagi itu honeycomb. Wah, ini sih bener-bener sensasinya beda banget kalau menurut gue. Jadi kalau gue bilang ini tuh, lu beli satu RDA ya kan, lu beli satu RDA tapi seolah-olah tuh lu kayak dapet 2 RDA sekaligus gitu. Ini pilihan airflow-nya ini punya perbedaan yang bener-bener ngasih vape experience, feel vape yang beda banget di vape, di user vape-nya itu sendiri gitu. Ini tuh bener-bener mendekati kata sempurna ini RDA menurut gua. Dari harganya, dari teknologinya, dari fiturnya, wah, dari kemudahan yang dikasih si Hellvape ini untuk kepada user vape itu sendiri dalam bidang coiling, dalam sisi coiling. Ini gampang banget, serius, gampang. Ibaratnya kalau lu main gitar hero ini easy lah ya. Dan dia ini udah dibekali dengan sistem lock. Tapi di mana sistem locknya sendiri menurut gua di sini masih plus minus ya. Nih, gua tunjukin ya. Ini bisa jadi plus ketika lo puter si drip tipnya itu ke kanan. Nah, dia tuh lancar banget. Nah, tanpa ngegerakin si capnya. Tapi begitu lo reverse, begitu lo putar ke arah sebaliknya, tuh, lihat, dia ngikut capnya. Nah, ketika dia ngikut,
baru lo bisa puter si airflow-nya. Dan lo harus balikin lagi dia ke sini. Nah, lo harus balikin lagi. Kalau lo nggak balikin, dia air hole-nya itu akan ngadep ke sini. Nah, jadi akan ngadep ke kapas, bukan ke coil lo. Jadi mau nggak mau ketika lo reverse untuk adjusting airflow-nya, lo harus balikin lagi ke cap-nya itu ke kanan. Seperti ini. Nah, oke. Dan kita masuk ke minus. Minusnya ini, ya selain itu tadi ya, selain sistem lock-nya itu lari-lari, nggak stay on place. Di sini yang sangat amat mengganggu kepala gue adalah ini sangat-sangat mengganggu isi kepala gue. Ini gue nggak habis pikir sama Helvik. Ini ya Helvik ya. Ini nih Pak nih. Ini kan lu ngasih nih ya, lu ngasih obengnya ini kan untuk bautin si coil itu kan obeng min ya, baut min ya kan. Tapi kenapa lu ngasih spare bautnya, lu ngasih baut cadangan itu baut L? Ini tuh lu labil apa gimana sih? Dikasih cadangannya baut L bro, bukan baut min gitu loh. Jadi ketika ini akan jadi PR banget ketika lo kehilangan satu buah baut L lo, baut L. Ketika lo kehilangan satu buah baut min lo dan lo pakai spare yang L ini jadi ribet banget. Lo harus sediain 2 obeng untuk coiling, bukan 2 obeng sih, 2 kunci. Yang satu obeng min dan yang satu kunci L. Jadi ini ngeribetin usernya gitu loh. Nah tapi ini balik lagi sih seperti apa yang gue bilang tadi, bahwa ini RDA memang mendekati kata sempurna. Tapi yang dimana gue bilang juga tadi bahwa ciptaan manusia itu ya nggak ada yang sempurna gitu loh. Ya itu aja sih kekurangannya. Overall untuk fiturnya, untuk kemudahan dari sisi coilingnya ini udah sempurna menurut gue. Dari flavor yang dihasilkan dari RDA ini, dari cloud production itu enak banget. Dan ini banyak banget ngasih lo sebagai vapers pilihan. Lo mau cloud production, lo tinggal pakai airflow yang ngeplong dan lo buka semua. Itu cloud productionnya emang ajib banget. Dan dia rasanya tetap bulat. Meskipun lo buka semua itu airflow, dia rasanya tetap bulat. Dan untuk lo yang cinta flavor dan vapeworm, lo bisa pakai airflow yang honeycomb. Ini kan ada 6 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 12 sama kanan jadi 24. Nah ini tanpa lo tutup setengah-setengah gini, ini tuh udah ngeluarin flavor yang ajib banget gitu. Oke. Jangan 100% lo percaya pendapat gua, dan jangan lo telan mentah-mentah aja gitu loh. Jangan lo telan mentah-mentah asumsi gua. Ini gue bisa ngomong gini berdasarkan asumsi gua pribadi gitu. Bukan ini tentunya setiap orang akan berbeda asumsinya gitu loh. Karena setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing gitu loh. Ya itu aja yang pengen gue sampein, dan seperti biasa dimanapun vapers kalian berada, tetap jaga attitude kalian. Have a nice vape, happy vaping, and be a good vapers.